Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdon, berdomisili di Pabuaran Gang Haji Soleh, RT 2 RW 6, Desa Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kondia, Bogor. Saya adalah owner dari farm ini yang dinamakan Ras Diskus. Ras itu memang ada dua arti ya, tapi yang pertama aja yang disebut ras itu turunan, mungkin yang disebut turunan itu ya, keturunan diskus, itu aja maksudnya. Untuk yang satu lagi mungkin itu no name atau tidak dipublikasikan arti yang keduanya. Ada dua arti itu dari ras itu. Saya main diskus kurang lebih 5 tahun ya, cuman untuk stabilnya itu kira-kira 3 tahunan lah. Jadi untuk pengenalannya kurang lebih saya 2 tahun itu belajar otodidak. Cuman saya ikut grup ya di Facebook. Akhirnya sedikit demi sedikit menambah wawasan karena banyak perkenalan juga dari grup-grup ikan diskus. Kalau awalnya sih saya memang pekerja ya, kerja di sebuah perusahaan swasta di Bogor, masih di Bogor ya, terutama tepatnya karoseri. Waktu itu saya memang senang piara ikan apa aja sih senang. Terus ya sukanya juga di akuarium itu ada tanaman gitu. Pas nyari-nyari tanaman atau nyari ikan, ketemu ikan yang bagus, warnanya cantik gitu. Ya itu mulai tertarik. Saya mencoba beli itu ikan dan baru tahu bahwa itu jenis ikannya ikan diskus. Saya pelihara, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Untuk pelihara ikan yang ada tanamannya itu cenderung lebih susah. Dan juga saya memang pengetahuan ikan diskus itu minim sekali. Jadi selalu mati. Udah beberapa lama saya mati terus ikan karena saya nggak tahu basicnya ikan diskus gitu. Sebetulnya saya masih kerja itu. Saya masih kerja dan memang saya jatuhnya hobis ya. Waktu itu masih hobis, masih kerja. Kalau untuk kerja masih saya aktif, cuman di samping kerja saya masih hobis diskus, belum kayak sekarang ini gitu. Jadi pas untuk saat sekarang karena memang ada perusahaannya pilot gitu ya. Jadi akhirnya saya fokus di diskus. Awal mula saya sering beli mati. Kalau untuk jumlahnya mungkin karena jatuhnya masih hobis, sudah nggak kehitung yang matinya. Sudah nggak kehitung matinya karena jatuhnya masih hobis, jadi saya nggak terlalu dipikirkan gitu. Mungkin banyak juga kalau dihitung-hitung, cuman untuk selanjutnya nextnya yang bisa berhasil itu ada sekitar yang hidup ya, dari sekian banyak ada sekitar 10 ekoran yang hidup waktu itu ya, waktu awal-awal.
membuat saya tambah tertarik nih di dunia perdiskusan. Tapi masih hobi, cuman tertarik bagaimana caranya supaya bisa membudidaya gitu. Saya kan aktif juga di Facebook, memantau terus, ikut-ikutan grup, tanya-tanya bagaimana caranya gitu piara untuk budidaya sampai saat sekarang. Tapi awal-awal banyak suka dukanya Om gitu Om. Ya intinya begitu, kebetulan saya udah off di kerjaan ya intinya, dan ini sesuatu yang buat saya hobi juga, menarik juga buat saya, dan setidaknya di balik itu ada sedikit penghasilan, ada feedbacknya dengan pepiara diskus ini. Jadi saya tambah semangat gitu Om. Saya awalnya satu pasang kayaknya itu seneng banget itu. Satu pasang bisa masang sendiri ya, beranak. Saya sempat posting juga di Facebook. Karena pemula ya nggak tahu, akhirnya habis juga tuh anaknya. Itu udah senang, itu udah bisa nganakin gitu awal-awal. Satu pasang loh salah ya, satu pasang ya. Itu doang Bang. Ya saya masih ingat itu jenisnya Red Turquoise kalau nggak salah. Kalau untuk pemasaran saya masih online ya, online via Facebook, terus kadang offline juga ada sih yang udah tahu gitu Pak Om, udah tahu baru dia datang langsung ke sini. Untuk yang lainnya sih seringnya online gitu Om. Tapi alhamdulillah ada aja rezekinya mah Om. Indukan sih alhamdulillah ada sekitar berapa ya, 18 sampai 20 gitu Om. Begitu jenis-jenisnya ya banyak, masih solid sih Om. Tanknya sekitar ya 100 kurang lah Om lah. Ada 100-an mungkin lah. 100 ada. Cuman belum terisi semua Om. Yang dijual rata-rata 2 in Om, 2 in, 3 in, kalau 4 in agak ini ya, agak berat mungkin konsumennya. Penghasilan, waduh nggak bisa di ini ya, saya jarang mengkalkulasikannya, tapi alhamdulillah ada lah gitu, buat beli pakan, buat bayar listrik, dan ada lebihnya lah gitu, ada lebihnya alhamdulillah. Rata-rata 3 kali Om, 3 kali saya kasih makan sekitar pagi ya jam 7-an, terus nanti makan siang mungkin ya barengan sama kita. Lalu nanti sore lah sekitar asar. Itu seringnya saya 3 kali. Kalau untuk rayakan bisa 4 sampai 5 kali untuk rayakan. Kalau untuk pakan rayakan, dulu saya awal-awal untuk rayakan ya, saya sering pakai Artemia. Emang udah umum ya pakai Artemia. Tapi karena kosnya Artemia lumayan, saya sekarang ganti pakai kutu air. Dan sekarang saya udah fokus pakai kutu air aja. Alhamdulillah memang kosnya juga agak lumayan
rendah gitu. Awalnya saya coba kutu air yang hidup ya, tapi saya cenderung riskan untuk sering kayak suka saya liatin ikan agak gimana gitu, kurang enak habis makan kutu air yang hidup. Akhirnya saya putuskan untuk dibekukan, tapi beli fresh, masih hidup, saya bekukan sendiri. Selama ini tidak ada kendala dengan cara begitu, jadi kutu air dibekukan. Tidak ada kendala sampai sekarang, alhamdulillah. Semuanya ini saya bikin sendiri. Dari mulai rak, akuariumnya, sampai instalasi, semua ini saya lakukan sendiri, Om. Karena memang saya mungkin basicnya di orang lapangan teknik ya. Teknik, terus memang untuk ini saya udah terbiasa mendalami sesuatu. Jadi ini apa bisa nggak nih saya lakukan? Ternyata saya bisa gitu. Akhirnya semua yang di sini akuarium saya bikin sendiri. Termasuk raknya juga, instalasi dan instalasi juga nih lain dari yang lain, jarang ada sih. Kita untuk penampakan pipanya tersembunyi, jadi untuk misalkan dengan posisi begini kita mau posting ikan pun tidak terhalang dengan pipa-pipa selang sipon ya. Terlihat rapi lah kalau menurut saya. Kebetulan saya bikin ini ya, biofoam. Biofoam ini materialnya terbuat dari terutama pemberatnya ya. Saya memanfaatkan limbah kaca untuk pemberatnya gitu. Jadi kaca-kaca yang tersisa yang masih bisa sekitar ukuran 10 kali 10 ini bisa saya manfaatkan. Karena selain ini juga saya sering bikin custom akuarium gitu, dan akhirnya banyak limbah kaca saya manfaatin buat biofoam, dan ini sudah teruji. Biofoam ini sudah alhamdulillah banyak yang membelinya begitu. Ini hasil karya saya sendiri, dan di Indonesia baru ada saya aja kayaknya nih pakai kaca. Ini memang jatuhnya ukuran L, Om. Ini ukuran L. Untuk sementara L aja. Ini saya jual per piece 35, Om, untuk saat sekarang. Ini dengan busa kualitas yang bagus. Ini bisa tahan sampai 2 tahun. Emang udah teruji. Pesanan biasa nanti bisa di DM ya di Facebook, nanti kita bisa linknya ada di WA-nya. Treatment untuk yang diskus sakit sih biasanya awal-awal saya kasih PK dulu ya. Saya kasih PK dulu, terus udah gitu kalau memang PK nggak mempan mungkin saya kasih akriklapin. Itu yang saya sering lakukan, hanya itu obat sih, akriklapin. Dan kalau memang barefoot ya yang standar saya pakai metronidazole sesuai takaran gitu ya. Untuk sementara yang saya pakai itu aja obatnya, 3 ya, MK, akriklapin sama methylen blue. Terus untuk ininya
antibiotiknya Metro sama ciprofloxacin. Itu yang sering saya pakai. Dan alhamdulillah emang itu aja saya ikan kalau memang masih rezeki ya selamat. Memang kalau untuk menguatkan memang rata-rata harus ya kita pakai burger, supaya menaikkan warna. Awalnya saya beli, tapi kan kalau beli lumayan juga. Akhirnya saya cari referensi dari teman gitu ya. Akhirnya saya cari referensi dari teman dan baca-baca juga. Untuk saat sekarang saya memang bikin sendiri gitu. Untuk di sini pernah juga sih, pernah kena wabah. Nggak ada bakalan, nggak apa ya namanya, semua kayaknya kalau menurut saya semua farm pasti pernah merasakan kena wabah. Ikan sampai habis ya, terutama untuk ukuran yang kecil itu saya sangat merasakan sekali. Habis itu sampai duain itu sempet saya putus asa, ini saya kok begini terus nih, ikan lebih kena wabah terus. Saya sering emang kena wabah sampai diketawain sama teman-teman kelompok saya. Sama teman-teman ya satu profesi, terutama yang di jalur Bogor ini di kota, saya sering diketawain karena saya sering bermasalah. Tapi itu buat saya jadi guru, jadi pengalaman, bisa menghandle penyakit. Akhirnya bisa keluar dari itu dan bisa menjadi pengalaman buat saya untuk kedepannya harus bagaimana menghandle penyakit. Dan sampai sekarang alhamdulillah mulai nyaman, mulai normal lagi, udah normal lah intinya mah, alhamdulillah. Untuk hobis ya, jangan takut untuk memelihara diskus gitu ya. Yang penting untuk memelihara diskus itu nggak sulit, intinya airnya. Yang penting dari kualitas air memang harus bagus. Kualitas airnya untuk pemeliharaan itu, jadi harusnya memang air yang udah diendapkan, jadi untuk kadar oksigennya lebih tinggi dan itu membuat nyaman si diskus. Dan ritme untuk pemeliharaannya biasa 3 hari ada sifon sama water changer ya, terus untuk pakan ya, untuk hobis bisa 2 kali sehari. Ya itu kan saya dulu aktif ya sama teman-teman, khususnya di Kota Bogor, sering aktif di Facebook, di grup-grup ikan diskus ya terutama. Terus kita kenal tuh orang-orang, Bang Nanda, siapa lagi tuh yang sering, kayaknya Bang Nanda yang awal-awal itu, Bang Nanda yang di Cibinong kenal. Udah gitu sering sharing, sering kumpul sama Bang Nanda, seringnya sama Bang Nanda ya kita. Waktu itu Bang Nanda, dari sini tuh ada Gani, Patio, terus Pai ya, terus Agus Pampin loh. Kita sering kumpul, si Bayu, Lutfi, nah kita sering kumpul tuh. Dan tercetus ada omongan katanya mau bentuk CBD. Akhirnya kita diundang kumpul di rumah Bang Teddy. Itu untuk pembentukan awal emang saya ada waktu itu. Terutama orang-orang yang di Bogor ya, Kota Bogornya. Kita antusias kumpul di rumah Bang Teddy untuk pembentukan CBD dari awal. Sampai sekarang saya masih bertahan. Manfaatnya ada, selain silaturahmi, itu terutama silaturahminya ya. Saya jujur jadi banyak kenal orang-orang pemain diskus,
dulu pada mungkin Bang Teddy ya, dulu saya seling Bang Teddy itu di Facebooknya ya di Sumenep, dia nggak kenal saya mungkin. Tapi saya sih kenal, terus sama yang lainnya banyak. Intinya saya jadi banyak teman, banyak silaturahmi dengan kumpul di CBD begitu. Untuk program terakhir CBD sangat bermanfaat untuk perawatan, terus pokoknya intinya untuk perawatan ya, perawatan pemeliharaan semuanya dikupas tuntas di CBD, dan memang itu ada sangat banyak manfaatnya sekali buat saya. Pesan-pesan untuk CBD, terutama untuk anggotanya mungkin ya harus sering-sering kita kumpul silaturahmi lah gitu, walaupun memang hanya bentuk silaturahmi, tapi itu untuk menjaga keharmonisan grup-grup CBD sendiri untuk lebih solidnya ya. Saran sih sering kumpul lah, sering datang kalau ada pertemuan CBD gitu. Intinya semakin solid buat CBD gitu Bang, untuk kemajuan CBD.